Misalnya, I always go to school by car. I always go to school by car. Kalau anak-anak ke sekolahnya naik sepeda, I always ride bicycle to school. Boleh. Ini perhatikan, ada kata I, always, selalu. Selalu itu kan berarti kegiatan kita berlangsung berulang-ulang. Namanya selalu, ya, regular, teratur. Ini kata go, ini kita sebut verb nomor 1, kata kerja bentuk 1. I always go to the university by car. I always go to school by motorcycle. I always go to school on foot. Dengan jalan kaki, misalnya. Oke, kita ikuti dulu aja ya. Nanti boleh anak-anak tanya kalau anak-anak ada yang merasa belum jelas. Oke. For universal truth, untuk kebenaran universal. Sun rises in the east. Perhatikan anak-anak, sun. Tadi yang pertama adalah I. Ini I. I, di sini go. Go tidak ada tambahan apa-apa ya. Pergi itu bahasa Inggrisnya go. Nah, yang sekarang kedua, sun rises in the east. Ini dari kata rise, tidak ada S-nya semula, rise. Karena sun itu matahari ya, sama dengan it. Sun rises. Untuk kata ganti atau kata benda yang jumlahnya 1, kita gunakan kata kerjanya di simple present tense ditambah S atau ES. Jadi ini sun rises in the east. Sun rises in the east. Oke, sekarang kita lihat berikutnya contohnya. Nanti kita akan latihan biar anak-anak nanti lebih paham. For habits, untuk kebiasaan, I get up early in the morning. I get up early in the morning. Saya bangun awal setiap pagi. Mungkin anak-anak ada yang nanya ya, Mam, tadi katanya bangun bahasa Inggrisnya wake up. Kok sekarang get up gitu? Gini anak-anak, wake up itu biasanya nggak langsung get up kan? Anak-anak tuh melek dulu gitu kan, wake up. Kemudian kalau get up, memang anak-anak udah bangun gitu, bangun, meninggalkan tempat tidur gitu, get up. Dari berbaring kemudian ke duduk, itu get up. Untuk wake up, anak-anak kadang-kadang wake up tapi get up-nya masih lama-lama gitu. Dengar adzan, wake up, melek gitu. Tapi get up-nya masih nggak tahu 10 menit lagi kah, 15 menit lagi gitu ya. Itu bedanya wake up dan get up. Kemudian ini perhatikan ya, nggak ada S-nya kan? Tadi I go, sun rises, I get up. Ini nggak ada S-nya. Tetapi di bawah nih, Aisyah brushes her teeth twice a day. Aisyah brushes her teeth twice a day. Aisyah nih, ini cewek nih namanya Aisyah. Aisyah ini orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Tunggal itu berapa anak-anak? Iskar tanya coba, tunggal itu berapa? Satu. Oke, good. Namanya tunggal ya. Orang ketiga tunggal. Aku kok nggak paham sih, Miss, orang ketiga itu apa? Orang pertama itu I. Yang berbicara itu namanya I. Orang pertama. Orang yang diajak bicara, you, itu atau Anda, kamu, kalian, Anda. Kalau kamu itu kan tunggal. Kalau kalian itu jamak. Anda juga tunggal. Itu namanya orang kedua. Orang ketiga itu yang kita bicarakan. Kowe nek ngrasani kae kan gak ono wong orang kedua mbok rasani. Wong kedua sing kamu ajak ngomong. Yang mengajak omong namanya orang pertama. Orang ketiga orang yang kita rasani. Dia itu tunggal, bisa laki-laki bisa perempuan. Mereka itu jamak, lebih dari satu. Jamak itu lebih dari satu. Kamu kalau menjamak sholat itu kan mengumpulkan sholat, beberapa sholat jadi satu. Nah, itu jamak. Saya ulang ya. I itu orang pertama, tunggal. Lah ada orang pertama jamak am. Ada kami ya, kami. Kami itu kan saya dan lainnya ya. Itu tunggal. Terus ada kita, kamu dan saya, itu kita. Terus ada orang yang diajak kita bicara, itu namanya orang kedua, yaitu you. Dalam bahasa Indonesia ada kamu dan kalian. Orang ketiga tunggal, dia, bisa laki-laki, he, atau perempuan, she, atau mereka, they. Nah, ini Aisyah, ini kan kata tadi yang sudah kita pelajari di halaman pertama adalah brush, menyikat. Kemudian kita tambah huruf ES, ini, jadi Aisyah brushes.
Berarti ada rumusnya, Miss. Ya, ada rumusnya. Setelah ini nanti kita akan bahas. Jadi brush ini suaranya kan mendesis. Kata kerja yang suaranya mendesis diberi tambahan S atau ES jika digunakan untuk orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu he, she, Aisyah. Nah, itu kan orang ketiga yang kita bicarakan. Aisyah brushes her teeth twice a week. Mam, teeth itu apa? Gigi. Kalau satu, tooth. Anak-anak nanti kalau beli pasta gigi ada tulisan toothpaste, pasta gigi. Toothbrush, sikat gigi. Karena gigi kita itu lebih dari satu, maka dibuat jamak teeth. Ya, teeth. Bahasa Inggrisnya teeth. Aisyah brushes her teeth twice a day. Oke, berikutnya. Apalagi yang kita gunakan simple present tense? Yang kita menggunakan kata atau keterangan frekuensi always, selalu, atau generally, pada umumnya benar. Contoh, I live at Blora. Saat ini ya, I live at Blora. I live at Blora. Coba perhatikan, nggak ada S-nya kan? I live at Blora. They speak English at work. Mereka berbicara menggunakan bahasa Inggris ketika kerja. We speak Indonesian at home. Kita berbicara bahasa Indonesia di rumah. Nah, anak-anak, I itu orang pertama tunggal, they orang ketiga jamak, we orang pertama jamak. Kita gunakan kata kerjanya, perhatikan nggak ada S-nya. I live at Blora. They speak English at work. We speak Indonesian at home. Nah, kata speak, live untuk I, they, dan we tidak ada S-nya. Nah, sekarang, apa lagi kegunaannya? To refer future times, fix future events on timetables calendars. Jadi untuk mengacu kepada waktu yang akan datang, tetapi eventnya itu, kejadiannya itu sudah fix, pasti. Sudah ada di kalender, jadwalnya itu sudah terjadwal. Contoh jadwal kereta. Jadwal kereta dari Cepu ke Surabaya, itu misalnya jam 6 pagi ya. Kita akan katakan, the train leaves at 6 a.m. in the morning, from Cepu to Surabaya. Nah, anak-anak, ini perhatikan, the train. The train ini, saya tanya coba, the train, apakah ini orang pertama? Train. Enggak ya, karena bukan train itu yang kita bicarakan kan, the train. Itu berarti ketiga tunggal, benda. Kalau diganti dengan it, ya, leaves berangkat at 5 p.m. Ini sebenarnya anak-anak, kejadian ini berlaku berulang-ulang dan bisa terjadi masa depan, tapi sudah fix. Jadwalnya sudah fix. Kita menggunakan present tense. Oke, berikutnya. Sekarang nih untuk memperjelas gimana contohnya ya. Oke. Ini subjeknya jika I, you, we, they. Kalau kamu mau singkat I, you, they, we juga nggak apa-apa. Biasanya kan kamu sambil kapalin pakai jembatan keledai gitu ya. Ayu Dewi gitu kalau bahasa Jawa gitu. I, you, we, they. Speak, perhatikan, speak, nggak ada S-nya. Learn Arabic at home. Saya, kamu, kami, mereka berbicara atau belajar bahasa Arab di rumah. Kalau he, she, ini tadi kan saya katakan orang ketiga tunggal. Lah it, mam, ya it itu orang benda ketiga tunggal. Benda itu kita bicarakan tunggal. Speaks or learns Arabic at home. Ini perhatikan ada huruf S di sini. Loh, mam, tadi katanya ada ES. Kalau ES yang kata kerjanya suaranya mendesis ya. Contoh wash. Itu mencuci. Jadinya nanti washes. Watch, melihat. Watches gitu. Kalau speak kan nggak ada suara mendesis. Speak. I speak English every day. Speak. Nggak ada S-nya. Nggak ada suara mendesis. Jadi tambahannya cuma S saja. He speaks Arabic at home. She speaks Arabic at home. It speaks Arabic at home. Lo bisa apa, mam? Kucingnya berbicara misalnya bahasa Arab di rumah. Nah, kalau burung beo mah, kalau kalian ajarin bisa ya ikutan kalian. Yang ini learns artinya belajar.
Sama dengan terjadi pada suffix ini, ditambah s untuk he, she, dan it. Oke, let's go on. Nah, ini ya. The spelling for the verb in the third person differs depending on the ending of that verb. Ini spelling, ejaan pada kata kerja bagi orang ketiga tunggal berbeda tergantung pada akhir dari kata kerja tersebut. Untuk kata kerja yang berakhiran dengan O, coba perhatikan, berakhiran dengan O, huruf CH, SH, SS, S, X, atau Z, kita tambahkan ES untuk orang ketiga tunggal. Contoh go menjadi goes. Misal, Fania goes to school once a week. Fania pergi ke sekolah seminggu sekali. Ini, catch, catches. Misalnya, my cat